Kalau kita bicara hak dan kewajiban, ketika ada kewajiban yang muncul untuk melakukan pembayaran pajak atau apapun lah kewajiban perpajakan, tapi kewajiban itu tidak ditunaikan, apakah orang itu kemudian berhak untuk mengklaim haknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Deskripsi Channel dalam program Arif Bijak, Arif Bicara Pajak. Nah, dalam episode kali ini kita akan mengurai sedikit terkait pajak itu apa, kemudian seberapa besar kontribusinya terhadap pembangunan negara kita, kemudian juga uang pajak itu pada akhirnya untuk apa saja. Lalu kemudian juga apakah kemudian orang-orang yang tidak membayar pajak ini boleh juga ikut menikmati pembangunan-pembangunan yang dihasilkan dari uang pajak tadi gitu. Oke, sahabat Arif Bijak sekalian, kita mulai dari pengertian pajak itu sendiri. Jadi pajak itu merupakan kontribusi wajib. Wajib ini harus digarisbawahi, wajib ya. Kontribusi wajib dari orang pribadi maupun badan kepada negara. Dan ini juga bersifat memaksa tapi berdasarkan undang-undang. Dan tujuannya adalah digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat. Dan juga ada satu lagi variabel yang ketinggalan, itu adalah tidak ada kompensasi secara langsung. Beda dengan misalkan kalau kita bicara retribusi begitu. Nah, kita sama-sama bedah kaitan dengan penggunaan uang pajak ini. Nah, uang pajak dan juga penerimaan lainnya tadi ada yang sudah terkumpul di dalam kas negara, kemudian itu disalurkan melalui yang pertama adalah belanja pusat, kemudian yang kedua adalah belanja daerah. Nah, belanja pusat ini juga ada dua, belanja pusat untuk kementerian, yang kemudian yang kedua adalah belanja pusat non kementerian atau lembaga. Nah, itu untuk belanja pusatnya. Kemudian untuk belanja daerah itu ada untuk transfer dana ke daerah, yaitu bisa bentuknya DAK, kemudian DAU dan lain sebagainya. Nah, dari penggunaan itu tadi, itu sebagian besar memang digunakan untuk belanja pusat. Kita bisa sama-sama lihat dari total 3.060 triliun tadi, itu sekitar 2.246 triliunnya merupakan belanja pusat. Dan itu digunakan untuk apa saja? Ini kita bisa lihat dari kontribusi atau yang terbesarnya penggunaannya. Yang pertama adalah pelayanan umum, itu sebesar 29%. Kalau dirupiahkan itu sekitar 664 triliun. Kemudian untuk perlindungan sosial ini 2040-an triliun. Kemudian untuk pendidikan, dialokasikan untuk pendidikan itu ada 234 triliun. Kemudian untuk keagamaan ada 11 triliun, untuk pariwisata 3,6 triliun, untuk kesehatan ada 96 triliun, kemudian untuk perumahan dan infrastruktur ada 31 triliun, dan untuk perlindungan lingkungan hidup itu juga ada 131 triliun. Nah, jangan lupa nih, untuk pertahanan itu ada 134 triliun, untuk ketertiban dan keamanan ada 182 triliun, kemudian ekonomi, untuk program ekonomi ada 634 triliun. Nah, itu dari sisi alokasi bidang-bidangnya. Nanti kita juga akan bicara lebih detail, karena kan tentu kalau kita tadi bicara perlindungan sosial itu untuk apa aja sih gitu. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, kami juga ingin menyampaikan dari belanja pusat tadi, alokasi terbesarnya di kementerian apa sih gitu. Nah, kalau kita bicara anggarannya yang terbesar itu untuk kementerian itu di Kemenhan sebesar 134 triliun, kemudian di Kementerian PUPR 125 triliun, Polri 111 triliun, Kemenkes 85 triliun,
dan seterusnya. Nah, ini kenapa kita sampaikan ini menjadi penting agar kalau kita bicara pengumpulan pajak atau bicara membangun kesadaran pajak itu tidak bisa dan tidak boleh hanya dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri atau dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tapi juga harus melibatkan seluruh instansi pemerintah. Karena apa? Anggaran yang didapatkan oleh instansi pemerintah itu tadi juga, itu sumbernya juga paling besar dari perpajakan. Oleh karenanya, pajak ini tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi atau institusi saja, tapi harus oleh keseluruhan pemerintahan, dari mulai kepala pemerintahan, presiden dalam hal ini, kemudian juga kementerian-kementerian. Ini harus betul-betul semuanya bekerja sama untuk memberikan penyadaran, memberikan informasi terkait perpajakan ini. Karena sebegitu penting dan vitalnya peran penerimaan pajak yang tadi sampai dengan 80%. Itu tadi soal kementerian. Tentu kenapa saya ingin lebih memperinci lagi biar sahabat Arif Bijak ini juga paham. Tadi misalkan ketika kita bicara untuk soal kesehatan tadi, di sektor kesehatan tadi, untuk apa saja? Untuk konkretnya ya, artinya di dalam programnya itu misalkan untuk penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN, itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah ya, itu ada 96,8 juta jiwa. Itu yang BPJS itu, yang BPJS ditanggung oleh pemerintah itu juga dari anggaran yang sebesar-besarnya tadi sekitar 80% dari penerimaan perpajakan. Kemudian penyediaan makanan tambahan bagi 50.000 ibu hamil kurang energi kronis dan 138.000 balita kurus. Nah, itu juga program konkret di bidang kesehatan. Saya mau sebutkan satu lagi biar jadi nanti kita juga sama-sama paham soal uang pajak ini dilarikannya atau digunakannya untuk apa sih, kemudian apakah berdampak langsung terhadap kehidupan kita. Kemudian juga soal penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 5.200 orang ke daerah-daerah terpencil. Karena kita sama-sama tahu bahwa pelayanan kesehatan ini kan belum merata, terutama di daerah-daerah yang terpencil itu masih sangat minim untuk bicara tenaga kesehatan. Kemudian juga ada untuk penyediaan bantuan operasional kesehatan untuk puskesmas ada 9.977 puskesmas dan lain sebagainya. Itu alokasi program dari bidang kesehatan. Kemudian juga akan kita contohkan juga untuk bidang tadi perlindungan sosial, yaitu untuk program Keluarga Harapan PKH yang selama ini mungkin lebih familiar, program PKH gitu ya. Itu bagi 10 juta keluarga harapan. Kemudian jumlah penerima program sembako sekitar 18 juta keluarga. Itu juga artinya kita ingin menggambarkan, ingin menyampaikan, menginformasikan bahwa uang pajak yang sudah terkumpul itu kita rasakan langsung begitu, dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh rakyat yang tentu yang membutuhkan, dianggap yang membutuhkan. Jadi jangan berpikir bahwa ketika menerima PKH atau menerima tadi BPJS itu nggak ada hubungan dengan pajak. Oh, itu pemikiran yang kurang tepat, karena memang itu tadi sumber pendanaannya dari APBN, dan APBN sekitar 80% dari penerimaan perpajakan. Kemudian juga yang familiar di telinga kita atau di masyarakat kita, penyaluran subsidi LPG 3 kg. Itu juga ada sekitar untuk 8 juta metrik ton. Itu untuk masyarakat yang membutuhkan juga. Kemudian juga yang mungkin banyak juga yang merasakan itu adalah subsidi listrik. Ini untuk 40,7 juta pelanggan. Itu juga diberikan subsidi dari uang APBN yang tadi dikumpulkan dari penerimaan perpajakan. Nah, masih ada banyak lagi untuk pendidikan misalkan. Itu dan kartu Indonesia Pintar itu untuk 994.000 mahasiswa. Kemudian juga untuk
untuk yang siswa itu juga ada 20,1 juta siswa. Kemudian untuk tunjangan guru non PNS itu sebanyak 553.000 guru non PNS. Nah, itu alokasi uang pajak yang sudah terkumpul tadi. Jadi jangan berpikir bahwa gua bayar pajak tapi gua merasakan nggak. Ya mungkin kalau Anda adalah orang yang memang tidak masuk dalam kualifikasi sebagai penerima bantuan-bantuan tadi, ya oke. Tapi kalau bagi mereka yang memang secara kualifikasi memenuhi, ya tadi ada 22 juta masyarakat, ada banyak lagi yang menerima tadi. Karena memang kalau kita bicara fungsi pajak itu kan juga ada fungsi distribusi pendapatan. Jadi yang mampu kemudian mendistribusikan sebagian kecil penghasilannya kepada masyarakat yang kurang beruntung begitu. Harapannya tentu sahabat Arif Bijak bisa semakin bijak dalam melihat pentingnya pajak dalam hal ini. Kemudian yang menjadi banyak pertanyaan para sahabat Arif Bijak sekalian mungkin adalah salah satunya yaitu apakah orang-orang yang tidak membayar pajak itu punya hak untuk ikut menikmati pembangunan dan juga alokasi-alokasi anggaran dari uang pajak tadi yang sudah kita uraikan di depan. Nah, kalau kita bicara orang tidak membayar pajak, itu kan ada dua sebenarnya. Memang secara kewajiban dia belum punya kewajiban. Ya, ini tentu adalah teman-teman yang sahabat-sahabat yang secara penghasilan masih di bawah PTKP. Jadi dia memang tidak ada kewajiban untuk membayar pajak, hanya nanti kewajiban untuk lapor di tahunan. Kemudian perusahaan-perusahaan yang memang masih rugi begitu. Kalau yang tadi artinya secara kewajiban memang belum wajib untuk membayar pajak, ya tentu itu tidak menjadi soal. Yang menjadi soal adalah yang kedua, orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang secara kewajiban seharusnya dia sudah harus membayar pajak, tapi dia tidak melakukan itu. Nah, itu yang menjadi isu sebenarnya. Kalau kita bicara hak dan kewajiban, ketika ada kewajiban yang muncul untuk melakukan pembayaran pajak atau apapun lah kewajiban perpajakan, tapi kewajiban itu tidak ditunaikan, apakah orang itu kemudian berhak untuk mengklaim haknya? Apakah berhak mereka itu kemudian ikut menikmati pembangunan dari uang pajak? Nah, sahabat Arif Bijak sekalian, dimanapun Anda berada, program Arif Bijak ini salah satunya adalah kita ikut ambil bagian dalam proses memberikan edukasi, memberikan pemahaman, memberikan informasi terkait perpajakan. Dan tujuannya adalah bagaimana para sahabat Arif Bijak sekalian kemudian bisa meningkat kesadarannya dan juga meningkat kepatuhannya dalam melakukan kewajiban perpajakan. Nah, di episode ini tadi dari awal sampai dengan tadi terakhir kita sudah sampaikan uang pajak itu apa, kemudian kontribusinya dalam APBN itu seberapa besar, kemudian uang pajak yang sudah terkumpul itu tadi di APBN dialokasikan untuk apa, apakah kemudian program-programnya itu langsung mengena di kita, apakah kita betul-betul bisa mendapatkan manfaat dari uang pajak yang sudah terkumpul itu. Nah, itu tadi sudah kita uraikan secara gamblang dan mudah-mudahan juga jelas untuk para sahabat sekalian. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kesadaran para sahabat Arif Bijak sekalian terhadap kewajiban perpajakannya. Ayo kita terus untuk bersama-sama bergandengan tangan seluruh stakeholder untuk ikut berkontribusi bersama-sama dengan otoritas pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan. Dan sesungguhnya ketika penerimaan itu meningkat dan kita bisa membiayai dari pembangunan dari uang pajak, itulah sesungguhnya kemerdekaan hakiki yang harus kita perjuangkan. Terima kasih, sampai jumpa. Kita cukupkan episode ini, sampai jumpa di episode-episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.